Tangisan Risa yang bertubi-tubi dari siang hingga malam ini, tentu membuat hati ikut gerimis. Dusta bila aku hanya cuek. Memang mata ini tak ikut menitik, tetapi jiwa. Sungguh aku sesak dibuatnya. Gemetar bibirnya yang jujur bercerita, membuat hatiku menangis sejadi-jadinya. Tanganku bahkan sungguh tremor saat menyentuh pundak dan puncak kepalanya. Risa bagiku bukan hanya sekadar partner bekerja. Sejak dia kubawa tinggal di kos Anugrah, entah bagaimana separuh jiwa adalah dia. Berlebihan, tidak. Aku rasa sama sekali tidak. Terlalu cepat jatuh cinta, aku akan tegas menjawab, no. Hati yang menyeleksi, raga mengamini. Lantas, aku bisa apa? Waktu yang membuatku rela bertaruh, bahwa perasaan ini sama sekali bukan hanya sesaat atau main-main semata. Buktinya, aku mau menanti dia dari awal pernikahan hingga menuju langkah perceraian. Malam ini kubawa Risa ke sebuah tempat makan sederhana di pinggir jalan. Tepat di atas trotoar pertigaan jalan, di mana di belakang tempat kami duduk adalah sebuah bangunan SMA paling kesohor nomor 2 di kota ini. Aku dan Risa memilih duduk di paling ujung. Menghindari keramaian, tepat di bawah remang lampu jalanan. Duduk lesehan sembari menanti menu nasi goreng kambing paling jagoan dan terenak yang pernah kunikmati. Risa duduk di sampingku. Terdiam sembari menyandarkan tubuh pada tembok beton yang memagari sekolah. Jarak kami hanya sekitar 3 jengkal saja. Sesekali kulirik wajahnya yang sembab sisa menangis. Perempuan ini terlalu cantik untuk disakiti. Dia hanya jatuh di situasi yang salah. Aku yakin, hatinya bersih, pun pikirannya. Langkahnya hanya tersandung oleh batu ketidakadilan nasib. Apa yang kamu lamunkan? Tanyaku sembari menyikutnya pelan. Tidak, Mas, jawabnya sembari menoleh padaku. Wajahnya lesu. Tak ada binar pada sepasang manik hitam itu. Sudah kamu siapkan berkas untuk besok? Aku kembali mencecarnya. Biar dia tidak banyak melamun. Aku tak suka dia diam begini. Mana cerianya yang dulu selalu membuatku diam-diam kagum. Risa terdiam lagi. Matanya menatap nanar. Sudah, jawabnya terbata. Aku bingung. Harus bagaimana lagi untuk bisa membikinnya ceria. Melupakan semua soalan terutama suaminya yang sinting tersebut. Riz, aku tidak suka kamu terus begini. Menangis, melamun, diam. Angkat kepalamu. Nadaku sedikit meninggi meski volume suaraku pelan. Khawatir orang di samping kami sana mendengar. Risa mengangkat kepalanya dengan lemah. Melempar sebuah pandang. Menatap dengan mata yang kosong. Astaga, anak ini, sungguh membuatku payah. Jangan biarkan dirimu hancur tidak berguna karena orang lain, Riz. Apa kamu tidak menganggap aku ini ada? Aku mencengkeram pundaknya. Berusaha membuat perempuan itu sadar dengan tindakan bodoh yang telah dia lakukan. Dia hanya mengangguk. Namun, aku bisa membaca dari ekspresinya bahwa Risa memang sedang tak fokus. Entah apa yang membuat dia begitu tertekan begini. Apa kalimat yang dikatakan oleh suaminya sampai-sampai Risaku bisa menjadi seperti sekarang. Makanan kami bersama 2 gelas es teh datang dibawakan oleh si pelayan. Mas-mas kurus bertubuh tinggi menjulang itu meletakkan dengan sopan sembari mempersilakan. Sedang aku baru saja melepaskan tangan dari pundak perempuan yang bayangnya kini sibuk mengitari kepala. Kamu makan. Apa mau kusuap seperti tadi siang? Risa langsung menggeleng. Tampak enggan, dia meraih piringnya dan mulai menyendok. Aku benar-benar risau. Tak suka bila melihat dia seperti orang yang baru saja ditinggal mati. Apa yang suamimu bicarakan, Riz? Katakan padaku, aku tak mau menyerah. Lagi-lagi dia tak kubiarkan, hanya diam membisu seperti patung begitu. Cuma itu saja, Mas. Mata Risa membuatku ragu. Ada yang dia tutupi dan aku bisa merasakan. Dia katamu yang membayarkan kuliahmu, begitu? Tanyaku menegaskan. Risa mengangguk. Dia lantas menyuap dan mengunyah pelan-pelan. Sedang matanya menatap nanar ke arah aspal sana. Aku benci tatapan itu. Mengingatkanku pada Uma yang pandangannya selalu kosong tanpa binar mata sedikitpun. Minta ganti rugi dia? Aku ganti. Tolong hitung sekarang biar kuantar ke rumahnya. Hilang sudah kesabaranku. Kali ini Risa harus menuntaskan linglungnya. Aku benci, sungguh sangat benci melihatnya semenderita itu. Jangan, Mas, kamu jangan khawatir. Aku ganti, bukan berarti aku minta imbalan balik padamu. Kamu mau meninggalkanku? Tidak mau padaku meski sudah cerai nanti. Itu urusanmu. Urusanku cuma melihatmu senang. Paham?
Sungguh, berkata-kata sepanjang ini adalah hal paling sulit yang pernah kulakukan. Tanpa sadar jantungku sampai berdegup sangat keras. Tinjuku sampai mengepal. Tak kuhirau lagi dengan nasi goreng yang makin mendingin sebab tertiup udara malam yang cukup semilir ini. Perempuan itu hanya bisa terdiam. Diletakkannya kembali piring di atas tikar plastik yang mengalasi kami duduk. Matanya memandang jauh ke sana. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Mau berapa kali aku bilang padamu, Riz? Apa tidak cukup satu kali? Aku mencengkeram pergelangan tangannya. Sedikit menarik wanita itu agar dia mau menoleh. Mata Risa berkaca lagi. Sungguh itu adalah hal yang paling membuat aku tersiksa. Jika bisa digambarkan, jiwaku bagai sekuntum mawar yang dipetik, lalu dibuang ke jalanan. Terlindas puluhan kendaraan hingga wujudnya hancur menyatu dengan aspal yang dipanggar sengat mentari. Bisakah dia bersikap menyenangkan seperti dulu kala? Senyum ceria, bawel, dan banyak omong. Meski omongnya tak penting-penting amat, aku jauh lebih suka itu. Aku suka sama kamu. Suka. Dengar, aku setengah berteriak. Membuat orang-orang yang duduk di samping Risa sana pada menoleh. Masa bodoh. Mereka tak memberiku makan dan tak ada aturan bahwa aku harus malu padanya. Risa sesegukkan lagi. Dia menangis. Menumpahkan air mata yang sangat berharga untukku. Aku tak tahan. Ku peluk dia. Persetan dia ini istri siapa? Suaminya iblis. Mana boleh dia protes jika aku harus memeluk perempuan yang sudah diludahinya sampai layu begini. Diam, ku bilang. Diam, Riz. Aku semakin mengeratkan peluk. Membuat tubuhnya tenggelam pada dada dan kedua tanganku yang melingkar. Aku tidak pantas, Mas. Terdengar di telingaku kata-kata paling muak di dunia. Tidak pantas, dalam segi apa, bahkan dia terlalu sempurna bagiku. Nadia memang mantan terindah, tapi buktinya dia tak mampu untuk memperjuangkan kisah cinta kami. Perempuan lain banyak yang lebih, tapi jelas hatiku tak bisa klop jika berdampingan dengan mereka. Sedang Risa, lewat kesederhanaan dan petaka yang penuh drama, hati serta jiwaku berhasil dia rampas. Malah aku sendiri rela menyerahkan kepadanya, meski aku sama sekali belum mendengar dari mulutnya bahwa dia juga punya perasaan yang sama. Kamu selalu berbicara yang tidak-tidak. Apa mulutmu tidak pernah belajar untuk menghargai diri sendiri? Aku melepaskan peluk, menatapnya dengan dua bola mata yang menghunus tajam tepat pada wajah basar itu. Risa membungkam mulut dengan dua tangannya. Dia tertunduk hingga poninya menutupi setengah mata indah miliknya. Habiskan makananmu. Setelah ini kita pergi ke rumah suamimu. Akan kuberikan uang yang dia minta untuk membayar lunas semua utangmu padanya. Mahar yang pernah dia berikan, kalau diminta pun kubayar semua. Kita selesaikan malam ini juga. Tanpa sadar, emosi telah membuatku menghentakkan lantai dengan telapak kanan. Risa sampai terlihat terkejut. Bahunya mengendik ke atas tanda kaget. Kuhela napas dalam dan mengembuskannya agak kuat. Aku benar-benar pusing. Bahkan ini sudah ke tahap 7 keliling. Riz, bisakah kamu berhenti menangis? Aku lama-lama bisa gila. Aku mendekatkan wajah padanya. Memiringkan kepala sembari membeliakkan mata. Bayang tentang Uma semakin jelas di netra. Membuat kepalaku bahkan rasanya terkocok-kocok dan ingin memukul apa saja untuk mengusir rekam masa lalu yang terputar jelas. Trauma? Ya, aku sangat trauma saat melihat wanita menangis pilu begini. Risa langsung diam. Dia menghapus air matanya dengan serta-merta, tetapi mulutnya mengerucut sebab menahan isak yang mau keluar. Buru-buru kuseka wajahnya dengan jemari. Merapikan letak rambut sebahunya yang tergerai dan berantakan sebab tertiup oleh embus angin. Tangismu membuat aku mau gila, Riz. Paham? Lirik aku berucap padanya sembari memiringkan kepala. Perempuan itu mengangguk pelan sambil tetap menunduk. Maaf, aku sudah kasar. Kamu boleh pukul mukaku kalau mau. Kuraih tangan kanannya, lalu kugerakkan agar memukul wajah ini. Risa sekuat tenaga menariknya agar tak menyentuh mukaku. Kenapa? Dia menggeleng lagi. Kini tangisnya sempurna terhenti. Mas, katanya dengan gagap. Wajahnya perlahan menoleh ke arahku. Namun, tangan milik Risa masih dalam genggamanku. Tak mau kulepas sebelum dia menuntaskan kalimat. Apa? Tanyaku pelan dengan nada yang kubuat selembut mungkin agar sopan masuk ke telinganya. Aku. Dia memutus kata. Kembali menunduk. Seolah sedang menyembunyikan suatu rahasia. Kamu kenapa? Tanyaku makin tak sabar.
Esa sayang, katanya sembari menyeka mata dengan tangan kiri. Sayang siapa? Suamimu. Tukang nasi goreng itu? Risa menggeleng. Dia lalu terdiam. Tak mau melanjutkan kalimatnya. Makan cepat. Setelah ini kita selesaikan semua masalahmu satu persatu. Aku melepaskan tangannya. Membiarkan perempuan itu untuk melanjutkan makan yang sempat terhenti. Bukan aku tak penasaran dengan sambungan dari ucapan yang dia penggal tadi. Namun, aku sudah terlalu paham dengan maksud Risa. Sama, Riz. Aku juga sayang padamu. Bersambung. Ada yang meleleh nggak? Nih. Suka nggak?